Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, keluarga GBDI LCHD Magelang yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya ada kasih dan kemurahan Tuhan yang baru buat kita ya, sepanjang malam kita beristirahat dan pagi hari ini kita dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan segar. Dan saya percaya kita rindu terus melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab itu mari kita memberi waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan, supaya kita juga dapat memperoleh tuntunan dari firman-Nya. Pada hari ini kita sudah sampai kepada pembacaan di kitab Amsal pasal 20 sampai 23. Dan saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melihat satu bagian dalam Amsal 20 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan Amsal 20 ayat yang ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Ya, ayat ini berisi satu kalimat tanya. Ya, banyak orang yang dapat menyebut dirinya baik hati, memproklamasikan, menyatakan kebaikannya. Tapi ada satu pertanyaan, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Ya, satu nada pertanyaan ya yang menandakan bahwa hal tersebut yang dapat saya simpulkan kesetiaan bukanlah sebuah hal yang mudah untuk didapati ya hari-hari ini. Bahkan sejak ini ditulis ya, dan ini kiranya juga menjadi sesuatu yang kita waspadai, sesuatu yang kemudian menjadi pendorong untuk kita untuk belajar melakukan hal-hal ini dalam kehidupan kita, meskipun itu bukan merupakan suatu hal yang mudah. Hari ini saya ingin Bapak, Ibu, Saudara dan juga bersama saya kita belajar tentang satu hal yang kita beri judul setia. Ya, setia itu bukan sesuatu hal yang mudah, tetapi itu adalah satu hal yang saya percaya Tuhan sungguh rindukan ada dalam kehidupan saya, kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam Alkitab ada beberapa pengertian tentang setia atau kesetiaan. Beberapa di antaranya saya sebutkan yaitu kokoh. Setia itu dapat diartikan kokoh, tidak tergoyahkan, tidak berubah. Ya, ada pengertian yang lain artinya dapat dipercaya, taat, atau kemudian dapat juga dikatakan sebagai orang yang percaya. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, hal-hal ini yang kiranya juga saya percaya Tuhan rindukan ada dalam hati saya dan hati kita semua. Ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita terus melatih diri kita dan tumbuh dalam hal-hal yang membawa kita didapati menjadi orang-orang yang setia. Setia itu adalah sesuatu hal yang banyak dirindukan oleh orang-orang juga di dalam dunia ini. Kalau kita mundur sedikit ke Amsal pasal 19 ayat 22, saya akan bacakan Amsal 19 ayat 22 bagian A. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Ya, ternyata kesetiaan ini adalah sesuatu hal yang tentunya juga dirindukan, diinginkan oleh banyak orang, ya. Keluarga yang terbangun ya tentunya merindukan memiliki pasangan yang saling setia satu dengan yang lain. Kalau Bapak Ibu yang bekerja di perusahaan, di kantor ya, atau Bapak Ibu yang memiliki perusahaan tentunya merindukan mempunyai karyawan-karyawan yang memiliki kesetiaan, loyal terhadap perusahaan, ya dapat dipercaya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan. Guru-guru yang mungkin mengajar di sekolah juga merindukan memiliki siswa-siswa yang dapat dipercaya, yang setia untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepadanya. Nah, kalau sebagai orang-orang yang hidup ya di dalam dunia ini sebagai manusia, kita merindukan mendapati orang-orang yang di sekitar kita adalah orang-orang yang setia. Saya percaya apalagi Tuhan ya. Tuhan sungguh merindukan kita semua sebagai anak-anaknya adalah anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang kokoh, anak-anak Tuhan yang tidak tergoyahkan, anak-anak Tuhan yang tidak berubah. Kasihnya kepada Tuhan, ketaatannya kepada Tuhan, kepercayaannya kepada Tuhan. Ya kiranya ini menjadi kerinduan bagi kita semua untuk menjadi anak-anak Tuhan yang terus meminta Tuhan menolong kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kesetiaan. Ya, dan saya percaya teladan kesetiaan kita yang terutama adalah Allah sendiri, adalah Tuhan sendiri. Ya, mengapa Dia ingin kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia? Karena Dia sendiri adalah Allah yang sudah memberikan kita teladan yang sangat luar biasa. Dia adalah Allah yang setia. Ada banyak sekali catatan dalam firman Allah yang memberikan kita gambaran bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Saya akan mengajak Bapak Ibu melihat dua di antaranya.
Ratapan pasal yang ketiga ya memberikan kita satu gambaran catatan yang sangat penting tentang bagaimana Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Ratapan pasal 3 saya akan bacakan ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ya, ayat ini sudah sering kali dinyanyikan sebagai pujian ya, tapi juga menjadi satu kenyataan bahwa kita punya Allah yang setia, yang kasih setianya tidak berubah. Pagi hari ini, waktu kita dapat bangun, kita melihat hari yang baru, itu juga salah satu bukti kesetiaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang baru buat kita setiap pagi. Bapak Ibu Saudara, biarlah ini juga menjadi satu teladan buat kita. Kita berbahagia, kita bangga punya Allah yang setia, Allah yang kasih setianya tidak pernah berubah buat kita. Dan itu sebabnya mari kita juga rindu menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Kesetiaannya bahkan ditunjukkan dalam ketaatan Yesus Kristus sendiri. Ya, kalau kita melihat di dalam Filipi pasal yang kedua, Yesus sendiri juga memberikan kita satu teladan. Ya, dia setia, ya, taat. Ya, karena setia juga berarti taat, setia taat bahkan sampai mati di kayu salib untuk menyelesaikan setiap rencana penyelamatan bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara. Filipi pasal 2 ayat ke-8, saya akan bacakan ya. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu sekalian, kita punya Allah yang luar biasa. Di dalam Yesus, Dia pun menunjukkan kesetiaannya untuk dapat menyelamatkan setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, hari ini ketika ada satu pertanyaan dalam kitab Amsal, siapakah? Apakah yang dapat ditemukan? Di manakah dapat ditemukan? Apakah dapat ditemukan orang yang setia? Kiranya ini juga menjadi satu dorongan untuk kita untuk terus meminta kekuatan dari Roh Kudus untuk hidup di dalam kesetiaan. Jadi anak-anak Tuhan yang dapat dipercaya. Bagaimana kita dapat belajar setia? Lukas 16 ayat 10 memberikan kita satu catatan. Bagaimana kita belajar untuk setia. Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10. Ada satu catatan tentang prinsip yang kita perlu pegang dalam kehidupan kita. Saya akan bacakan. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau belajar tentang kesetiaan, firman Tuhan mengajar kita belajar setia dari hal-hal kecil yang kita dapatkan, yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mungkin ada hal-hal yang sederhana yang dipercayakan Tuhan, dipercayakan keluarga, dipercayakan orang yang ada otoritas di atas kita, pimpinan kita, atau siapapun yang mempercayakan kepada kita. Kiranya kita belajar untuk melakukan apapun yang dipercayakan kepada kita, mulai dari hal-hal yang kecil. Karena firman Allah berkata, kalau kita setia, kita belajar setia dari hal-hal yang kecil, kita juga akan dipercayakan hal-hal yang besar. Dan kiranya hari ini kita pun kemudian mari kita bersama-sama merenungkan hal-hal apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Di rumah mungkin ada hal-hal yang Tuhan percayakan keluarga kita, mari kita setia kepada mereka. Ada pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan izinkan untuk kita dapat kerjakan dengan setia, kerjakan dengan penuh ketaatan. Jadilah karyawan-karyawan yang dapat dipercaya, jadilah orang tua yang dapat dipercaya, suami istri yang dapat dipercaya. Bahkan ketika kita melayani, diberi kesempatan oleh Tuhan melayani dalam pekerjaan Tuhan di gereja, baik sebagai kami hamba-hamba Tuhan ataupun Bapak Ibu sebagai pelayan, aktivis, apapun yang Tuhan izinkan untuk kita lakukan, mari lakukan itu dengan setia. Dan saya percaya Tuhan melihat kesetiaan kita, Tuhan memperhitungkan kesetiaan kita. Ya, belajar untuk terus setia, dan saya percaya Tuhan sungguh merindukan ya menemukan kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. 1 Korintus 4 ya, ayat 2. Ada satu catatan yang sangat penting ya, yang kemudian juga waktu itu diberikan kepada suratan ini dituliskan
Saya akan bacakan 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Ya, ini adalah satu harapan dari Paulus sebagai hamba-hamba Tuhan, ya, untuk menjadi hamba-hamba yang dapat dipercayai. Dan itu kiranya juga mendorong kita semuanya, bukan hanya sebagai hamba-hamba Tuhan, tapi setiap kita dimanapun Tuhan percayakan kita, apapun yang Tuhan izinkan untuk kita lakukan, mari kita lakukannya dengan penuh kesetiaan. Karena saya percaya ketika kita menjadi orang-orang yang setia, yang dapat dipercaya, yang tidak mudah tergoncangkan, yang dapat melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dengan sebaik-baiknya, ada janji yang Tuhan berikan buat kita. Ya, saya ingin kita melihat satu bagian di dalam Ulangan pasal ke-28. Ulangan pasal ke-28 ada janji yang luar biasa buat kita semua kalau kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang setia di dalam perkara-perkara yang Tuhan percayakan kepada kita. Tentunya kita setia kepada hal-hal yang benar, ya. Firman Allah memberikan catatan kepada kita, Ulangan 28. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ada janji keberhasilan, janji penyertaan Tuhan kalau kita jadi anak-anak Tuhan yang setia. Setialah dalam apapun yang Tuhan izinkan untuk engkau kerjakan. Setia pertama kepada Tuhan yang memiliki hidup kita, Tuhan yang menjadi teladan kesetiaan kita. Kedua, setia kepada diri kita. Mungkin ada hal yang menjadi komitmen kita, saya mau lebih bersemangat, saya mau lebih rajin. Apa yang kita komitmenkan pada diri kita, lakukanlah itu dengan setia. Kemudian yang ketiga, setia juga kepada orang lain. Siapapun yang Tuhan izinkan bertemu dengan kita, bekerja sama dengan kita, mari kita juga menjaga kesetiaan kita satu dengan yang lain, menjaga kepercayaan satu dengan yang lain. Saya percaya berkat Tuhan ada menyertai menjadi bagian kita semua. Hidup kita diberkati dan hidup kita pun menjadi berkat satu dengan yang lain. Dan hari ini biarlah dengan kemurahan Tuhan kita mohon Roh Kudus yang akan memberi kita kekuatan jadi anak-anak Tuhan yang didapati Tuhan setia. Lakukanlah terus kesetiaan, ya, lakukan segala sesuatu dengan setia sampai akhir hidup kita. Wahyu pasal 2 ayat 10, demikian firman Tuhan. Bagian yang B saya akan bacakan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Ibu sekalian, setia dalam hal-hal yang Tuhan percayakan di dunia ini. Tapi setialah terus sampai akhir hidup kita, karena ada mahkota, ada upah yang kekal yang Tuhan juga akan berikan kepada kita. Kiranya hari ini kata ini menjadi bagian dalam hidup saya, hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Setia, karena saya percaya ketika kita menjadi orang-orang yang setia, ada berkat Tuhan bagi kita semua. Kiranya sepanjang hari ini dan hari-hari ke depan kita terus melakukan segala sesuatu dengan penuh kesetiaan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, terima kasih karena kami punya Allah yang setia, Allah yang sudah memberikan segalanya buat kami. Kasih setiamu selalu baru buat kami. Bahkan Engkau sendiri memberikan teladan untuk setia, taat, memberikan nyawamu bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk teladan kesetiaanmu. Dan hari ini kami berdoa, tolong kami semua, baik kami hamba-hambamu dan seluruh umatmu, keluarga GBDI El Shaddai Magelang, supaya kami dapat menjadi umat-umat Tuhan yang setia dalam apapun yang Engkau percayakan kepada kami. Setia kepadamu, setia kepada diri kami dan juga kepada orang-orang di sekitar kami. Kami sungguh merindukan dengan hal-hal yang Tuhan percayakan dan kami kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kami dapat diberkati dan menjadi berkat satu dengan yang lain. Biarlah kesetiaan-Mu Tuhan akan menolong kami belajar setia dari hal-hal yang kecil sampai kepada hal-hal yang besar yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini biarlah ada dalam perlindungan, penyertaan Tuhan, supaya hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan menerima firman-Mu. Haleluya.